Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 201502924706. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 10 Krui. Berikut video praktik pembelajaran saya. Siap, Bro. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya, alhamdulillah sehat walaupun cuaca mendung. Siapa yang tidak hadir? Berton. Ya, Berton kenapa tidak hadir? Izin. Stephen? Izin. Satu lagi siapa? Ya, Ucok sakit ya. Ya, mungkin karena musim penghujan. Baik, manfaat kita belajar tentang teks persuasi, menelaah struktur dan kaidah bahasa teks persuasi ini, yaitu supaya kita bisa menilai suatu produk itu baik atau tidaknya, bisa membedakan mana kalimat ajakan, kalimat saran, karena teks persuasi ini yaitu teks yang membujuk atau mengajak. Seperti itu ya, anak-anak paham? Pada hari ini yaitu menelaah struktur dan Kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, kaidah kebahasaan teks persuasi. Di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang teks persuasi. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Kak. Ya, Desma, silakan. Apa materi kita sebelumnya? Mengidentifikasi jenis saran tentang permasalahan aseksual dari teks persuasi. Ya, mengidentifikasi jenis saran dalam teks persuasi. Ada lagi yang lain? Siapa? Ya, Bambang. Mengidentifikasi jenis ajakan tentang permasalahan aktual dari teks persuasi. Mengidentifikasi ajakan. Ada bisa memberikan tanggapan satu lagi tentang materi sebelumnya? Ya, silakan. Mengidentifikasi jenis arahan tentang permasalahan aktual dari teks persuasi. Ya, tentang arahan dalam teks persuasi. Baik, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut dalam kegiatan kita pada hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Tolong disimak dengan baik ya. Semua kelihatan baik, tapi awas, khusus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar kasih sirup aspirin dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam usus. Ya, demikian ya videonya. Bagaimana? Menarik iklan yang kita saksikan? Menarik. Iklan tentang apa? Anak-anak ada yang tahu? Ya, tentang Yakult. Apa makna yang terkandung dalam iklan tersebut? Silahkan, ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Pak. Makna yang terkandung, semua kelihatan baik, tapi usus belum tentu baik, dan Yakult dapat menyehatkan usus. Ya, bagus sekali ya. Makna yang terkandung dalam iklan tersebut, yaitu iklan Yakult. Kompetensi dasar kita tentang teks persuasi yaitu menelaah struktur
dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan dibaca. Siti, apa tujuan pembelajaran kita? Melalui model pembelajaran problem based learning PBL, pendekatan IPEK, metode diskusi kelompok, penegasan tanya jawab peserta didik mampu menentukan dan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara tepat dengan tanggung jawab dan bekerjasama. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sebelum masuk ke materi inti, kita SBT dulu. Bisa? Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Ya, anak-anak, sesuai dengan hasil survei yang saya lakukan kemarin mengenai gaya belajar kalian, minat belajar kalian, terdapat ada 2 ya gaya belajar di kelas ini. Pertama yaitu gaya belajar kalian lebih suka melihat video, saya perhatikan, sehingga hasil survei kemarin 75% dari siswa kelas 8A ini yaitu suka dengan gaya belajar audio visual. Nanti buat kelompok terpisah dengan ada 25% siswa yang suka gaya belajarnya yaitu kinestetik, ya, yaitu dengan teks-teks. Nanti kelompoknya dipisah, paham? Jadi intinya kalian membuat kelompok sesuai dengan kelompok gaya belajar masing-masing. Silakan. Persuasi dan juga menelaah kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Jadi terkait dengan materi kita menelaah struktur teks persuasi, ada yang sudah tahu mengenai teks atau mengenai struktur teks persuasi? Apa-apa saja yang ada di dalam struktur teks persuasi? Ada yang bisa? Silakan. Ini Eli ya. Dari kelompok 1. Ya. Ya, pengenalan isu 1, kedua. Rangkuman argumen.
Tolong dibaca. 1. Pengenalan isu, 2. Rangkuman argumen, 3. Pernyataan ajakan, dan 4. Penegasan kembali. Ya, bagus sekali ya. Yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan, teks persuasi. Disilakan. Ya, silakan. Nah, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Tulisnya agak dibesarkan sedikit nah ya. Ya, yang pertama kaidah kebahasaan teks persuasi, yaitu kata ajakan dan rujukan. Yang kedua kata kerja. 3 kata teknis. Ya, coba dibaca. Pertama kata ajakan dan rujukan, yang kedua kata kerja imperatif, 3 kata kerja teknis, 4 kata kerja mental, 5 konjungsi. Ya. Yang berikutnya yaitu kata ajakan dan rujukan. Ini masuk di kaidah kebahasaan ya. Siapa? Yang bisa? Aldi. Silakan dari kelompok 4 ya. Ya, silakan. Oh ya, tinggal ini. Ya, tolong dibaca ya. 1 larilah, 2 ayolah, 3 janganlah. Ya, ada 3 ya. Contoh dari kata ajakan dan rujukan. Marilah, ayolah, dan jagalah. Yang berikutnya yaitu konjungsi. Ini masih di kaidah kebahasaan teks persuasi. Konjungsi atau kata hubung. Kelompok berapa yang mau maju? Ya, silakan. Dibacakan dari konjungsi itu. 1 sebab, 2 karena, 3 oleh sebab itu, 4 oleh karena itu, 5 sehingga. Ya, itu adalah termasuk kata penghubung ya. Ada 5. Baik. Sekarang kita masuk ke tugas, yaitu lembar kerja.
seperti yang ada di slide kita. Ya, perhatikan anak-anak. Ini ada lembar kerja kalian. Tugas pertama yaitu menelaah struktur teks persuasi. Sesuai dengan gaya belajar kalian, ya, 3 kelompok ini gaya belajarnya yaitu kalian lebih menyukai audio visual. Jadi cara pengerjaannya nanti dengan tayangan video tentang bahaya merokok. Sedangkan kelompok 4 sesuai dengan survei yang dihasilkan kemarin yaitu gaya belajarnya lebih suka ke gaya belajar kinestetik. Nanti Bapak siapkan teks persuasi untuk menjawab ya lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Lembar kerja 1 yaitu menelaah struktur teks persuasi, sedangkan lembar kerja yang keduanya yaitu menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi. Paham? Diambil satu-satu lah. Kelompok 1, 2, 3 sini. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4 ini. Ayo. Kelompok 3 aja. Sudah? Jadi masing-masing kalian ya, di situ sudah banyak kolom-kolomnya, ada 8 kolom. Jadi masing-masing kalian ya mengisi, dibagi tugasnya. Satu orang mencari yang terkait dengan kolom-kolom tersebut. Jadi satu kolom itu ya jangan bersamaan ya, tetapi dibagi-bagi per kolom. Itu cara pengerjaan. Paham nak? Ya. Untuk yang audio visual, mengerjakannya dengan memperhatikan video di bawah ini ya. Namun yang kelompok yang kinestetik mengerjakan tugasnya dengan teks yang sudah ada. Paham? Yang punya keluarga atau kerabat yang punya kebiasaan merokok, udah diingetin berkali-kali, tapi tetap aja susah buat berhenti merokok. Padahal kayaknya semua orang udah tahu ya, kalau merokok itu punya segudang dampak buruk bagi kesehatan. Tapi kalau ditanya, apa sih sebenarnya bahaya merokok buat kesehatan? Saya bakal jelasin bahaya merokok dalam video ini. Halo, saya Dr. Mariandi dari Almira. Lanjut ngebahas soal bahaya merokok, saya mau jelasin nih. Ada banyak penyakit yang bisa muncul akibat kebiasaan merokok. Yang pertama kayaknya udah banyak yang tahu ya, yaitu penyakit pada paru-paru. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat merusak paru-paru dan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari kanker paru-paru, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Terus yang kedua juga mungkin udah banyak yang tahu nih, yaitu masalah dan penyakit di mulut. Kalau dihirupnya melalui mulut, asap rokok bisa menimbulkan bau mulut, noda gigi, dan penyakit gusi. Nggak cuma itu, merokok juga bisa menyebabkan kanker mulut, bibir, lidah, dan juga ke orang lain, bahkan ke lingkungan. Makanya mulai sekarang yuk berhenti merokok dan semangati orang-orang terdekatmu untuk berhenti merokok. Kalau masih kesulitan untuk stop merokok, nanti saya jelasin dengan caranya ya. Bisa juga tanya-tanya ke dokter lewat chat di aplikasi Ala Dokter. Ada banyak loh pilihan dokternya, yuk download aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, sebelum saya jelasin cara berhenti merokok, kamu tahu dulu kandungan apa aja sih yang ada di dalam rokok sampai bisa menyebabkan bahaya sebanyak itu. Jadi gini, proses pembakaran rokok menghasilkan lebih dari 7 bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Tapi 2 kandungan yang paling banyak dikenal masyarakat umum adalah nikotin dan tar. Meski sering terdengar bersamaan, kedua
Kedua kandungan tersebut sebenarnya berbeda. Bedanya apa dong? Yuk, saya jelasin. Mulai dari nikotin dulu ya. Nikotin adalah zat yang dipercaya mempunyai efek memperbaiki mood dan meningkatkan daya ingat serta konsentrasi. Sekarang kita bahas tar ya. Rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar menghasilkan tar dalam proses pembakaran itu tadi. Tar ini lebih bahaya lagi daripada nikotin. Soalnya waktu dihirup, tar bisa mempersempit bronkiolus, yaitu saluran udara kecil di paru-paru yang bertugas menyerap oksigen. Jadinya, kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen juga jadi menurun. Selain itu, tar juga dapat merusak bakteri, yaitu rambut halus dalam saluran pernapasan yang fungsinya untuk mengeluarkan virus, kuman, debu, dan benda asing dari pernapasan. Bukan itu aja, tar dalam asap rokok juga mengandung berbagai bahan kimia karsinogenik yang dapat memicu munculnya sel-sel kanker dalam tubuh. Cara-cara berhenti merokok yang sesuai dengan kondisimu supaya lebih efektif. Tips berikutnya, kalau kamu belum bisa berhenti merokok, kamu bisa mengurangi bahaya merokok dengan menggunakan produk alternatif nikotin atau produk alternatif tembakau. Kok malah dikasih nikotin lagi? Jadi gini, waktu berhenti merokok ada sekumpulan gejala yang bisa muncul, yaitu gejala putih zat nikotin. Karena pada umumnya merokok itu merokok untuk mencari kepuasan yang dapat dari nikotin, maka produk alternatif tembakau atau nikotin bisa digunakan untuk membantu peralihan ke stop merokok secara total. Kenapa tadi saya bilang produk ini bisa mengurangi bahaya merokok? Produk alternatif tembakau atau nikotin tersedia dalam bentuk udara, tablet instan hingga kodok yang umumnya hanya mengandung nikotin tanpa bahan berbahaya lainnya yang biasa ada pada rokok. Dengan cara ini, harapannya kamu bisa berusaha berhenti merokok secara bertahap tanpa harus kelaparan nikotin yang dikhawatirkan bisa membuat kamu jadi merokok. Selain itu, ada juga cara berhenti merokok menggunakan produk tembakau alternatif yang marak dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu produk tembakau yang dipanaskan dan vape. Produk tembakau alternatif ini bekerja dengan cara memanaskan tembakau atau cairan atau berbeda. Hidup sehat bersama kamu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya? Ya. Berbagai gangguan kesehatan. Terdapat protein dan berbahaya pada rokok. Yang ini sudah semua? Ya. Baik anak-anak, kerja kelompoknya sudah selesai dan silakan secara bergiliran masing-masing kelompok maju atau tampil ke depan membacakan hasil atau tugas tempat kerjanya. Bisa? Untuk pertama ini kelompok berapa yang mau maju tampil ke depan? Kelompok 2 bagaimana? Bisa? Siap ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Tentang isu, ada banyak bahan yang ditimbulkan dari merokok. Sudah bukan hal asing jika merokok dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Rangkaian argumen, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Seorang perokok beresiko tinggi terkena penyakit stroke dan penyakit paru-paru. Pernyataan ajakan, dengan bahaya yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok, ada baiknya kita menghindari diri kita dari kegiatan merokok, sayangi hidup kita. Penegasan kembali, oleh karena itu, jauhkanlah diri kita dari bahaya merokok, sebab merokok dapat
menghindari kebiasaan merokok. 2. Ada baiknya kita menghindari kebiasaan merokok. 3. Sayangi tubuh kita. Penggunaan istilah teknis: nikotin, karbon monoksida, tan, hidrogen, siniade, metanol, cadmium, dan benzela. Penggunaan konsumsi: 1. Jika merokok dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Yang kedua, oleh karena itu jauhkanlah diri kita bahaya merokok. 3. Sebab merokok dapat menyebabkan tubuh kita terkena penyakit berbahaya. Ya, demikian ya presentasi dari kelompok 2. Silahkan kelompok yang lain yang akan menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Silahkan. Rehan, kelompok 3 ya. Silahkan. Tanyakan langsung. Apa yang maksud dengan kondisi? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 3. Apa itu kondisi? Kondisi adalah kata penghubung yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Ya, benar sekali ya jawaban dari Desma kelompok 2, kondisi, yaitu kata penghubung. Ya, masih ada yang akan bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Yang berikutnya yang akan presentasi kelompok 4 ya. Dimana kelompok 4 ini gaya belajar yang mereka sukai yaitu kinestetik, yaitu dengan teks. Ya, silakan maju kelompok 4, Bambang dan kawan-kawan. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan ya untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu menelaah struktur teks persuasi yang berjudul Bahaya Merokok. Struktur pengenalan isu. Ada banyak bahaya ditimbulkan dari merokok, sudah bukan hal asing jika merokok berbagai gangguan kesehatan. Penjelasan pada paragraf pertama. Rangkaian argumen. Merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Penjelasan ada di paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Pernyataan ajakan. Dengan bahaya yang ditimbulkan dari kebiasaan paragraf merokok. Dari kebiasaan merokok, ada baiknya kita menghindari diri kita dari kegiatan merokok. Penjelasan ada di paragraf ke-7. Penegasan kembali. Oleh karena itu, jauhkanlah diri kita dari bahaya merokok. Sebab merokok dapat menyebabkan tubuh kita terkena penyakit berbahaya. Penjelasan terdapat pada paragraf 8. Ya, dilanjutkan. Struktur yang kedua menelaah aspek kebahasaan teks persuasi. Aspek pertama, penggunaan pernyataan yang bersifat rujukan atau ajakan. 1. Penulis mengajak pembaca untuk menghindari kebiasaan merokok. 2. Ada baiknya kita menghindarkan diri kita dari kegiatan merokok. 3. Sayangi tubuh kita. Aspek kedua, penggunaan istilah teknis: nikotin, karbon monoksida, tan, hidrogen, cyanide, metanol, cadmium, dan benzena. Aspek 3, penggunaan konsumsi. 1. Ketika merokok dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Yang kedua, oleh karena itu jauhkanlah diri kita dari bahaya merokok. Yang ketiga, sebab merokok dapat menyebabkan tubuh kita terkena penyakit berbahaya. Ya, demikian ya presentasi hasil kerja dari kelompok 4, yaitu kelompok 4 ini model pembelajarannya media yang mereka suka yaitu pembelajaran kinestetik, yaitu dengan teks. Silakan kelompok lain yang akan bertanya. Kelompok 3. Saya, Pak. Kelompok 1 atas nama siapa? Ya. Dian. Silakan ajukan pertanyaan. Berikan contoh kalimat ajakan. Ya, dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang namanya Dian. Jawabannya itu adalah marilah menjaga lingkungan agar tidak terjadi tanah longsor. Ya, jadi seperti itu dia. Contoh kalimat persuasi. Marilah Menjaga lingkungan agar tidak terjadi tanah longsor. menjaga lingkungan agar tidak terjadi tanah ya. Mengajak supaya menjaga lingkungan. Masih ada pertanyaan anak-anak?
Ya, tepuk tangan. Sesuai dengan hasil kerja kalian yang sudah kalian presentasikan, Bapak memberikan waktu 3 menit untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam lembar kerja kalian. Ya, setelah itu lembar kerjanya dikumpul. Paham? Silakan perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Silakan kerja. Buat kerjanya dikumpul, ayo. Tugas sudah selesai. Bapak minta salah satu di antara kalian bisa maju ke depan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan nanti dapat nilai tambah dari Bapak? Ada? Ya, silakan tindak ya. Saya akan menyampaikan kesimpulan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. 1. Struktur teks persuasi, yaitu pengenalan isu, 2. Rangkaian argumen berupa pendapat dan fakta, 3. Ajakan, 4. Penegasan kembali berupa simpulan dan ringkasan. Struktur teks persuasi. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembicara atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicaraan terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini ditemukan pada sejumlah fakta yang memperkuat argumennya itu. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Kaidah kebahasaan teks persuasi menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan. Perhatikan anak-anak, berikut ini adalah jawaban dari hasil kerja yang sudah kalian kerjakan, yaitu yang pertama, LK pertama, menentukan atau menelaah struktur teks persuasi yang berjudul bahaya merokok. Pengenalan isunya bisa dilihat ya, itu ada di paragraf pertama. Rangkaian argumen ada di paragraf keempat. Pernyataan ajakan
penegasan kembali. Setelah saya lihat hasil kerja kalian dari 4 kelompok ini, ya, hasilnya bagus semua. Terus lembar kerja yang kedua, yaitu menelaah aspek kebahasaan teks persuasi. Tadi sudah kita jawab lembar kerja ini melalui menonton video dan juga kelompok 4 dengan mengerjakannya dengan menggunakan teks. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi. Jawabannya ada 3, ya. Ada jika, oleh karena itu, sebab. Itu adalah kata-kata konjungsi. Jawaban dari lembar kerja kalian. Dan Bapak juga sudah melihat hasil kerja kalian dan nilainya bagus semua. Di akhir kegiatan kita, Bapak akan merefleksi, ya. Bapak akan bertanya tentang materi kita yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu struktur teks, menelaah struktur teks persuasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi. Terkait dengan struktur teks persuasi, apa yang kalian ketahui tentang struktur teks persuasi? Saya, Pak. Ya, apa saja, Desma? Pengenalan isu. Pengenalan isu. Yang kedua, ada yang tahu? Bambang. Dan argumen. Terkait argumen. Ada lagi struktur tahan. Pernyataan ajakan. Ya, pernyataan ajakan. Cukup ya. Sekarang unsur kebahasaan. Ya, teks persuasi. Apa saja? Tolong disebutkan. 1, unsur kebahasaannya. Saya, Pak. Ya, silakan. Kata ajakan dan rujukan. Ya, kata ajakan dan rujukan. Yang kedua, siapa yang di sana? Yang kedua, si Wayan. Apa? Kata kerja batin. Kata kerja. Yang ketiga, konjungsi. Bagus. Yang terakhir, satu lagi. Kata teknis. Kata teknis. Ya, itu masuk di kaidah kebahasaan. Ya, bagus ya. Materi kita hari ini yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Materi yang akan datang yaitu menyajikan teks persuasi. Kita akan membuat sebuah teks persuasi dengan media yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar yang kalian minati, yaitu sesuai dengan survei gaya belajarnya di kelas ini 75% gaya belajarnya dia lebih suka ke audiovisual dan 25%-nya seperti kelompok 4 yaitu gaya belajar kinestetik. Itu materi kita. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Silakan kembalikan kursi dan mejanya seperti semula. Ya, silakan. Disiapkan Bambang, ketua kelasnya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap di kelas, tunggu guru mata pelajaran yang lain. Ya? Saya izin untuk meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.